Oh ya, mencium kubur Nabi, apakah berlaku juga mencium kuburan orang soleh? Sama. Analog sederhana gini, Bapak kan orang berakal, orang pinter. Mencium istri boleh nggak? Ya boleh. Mencium anak boleh nggak? Boleh kan? Ya sama, mau cium kuburan, cium orang hidup ya sama. Apa hukum cium batu nisan masa ziarah tanah kubur? Jawabnya bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang hukum mencium batu nisan ataupun mencium kuburan ataupun mencium tembok pagar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu diperbolehkan? Jadi teman-teman, ini adalah jawaban dari Buya Ar-Razi dan syubhatnya itu sangat luar biasa. Karena jawabannya ini bertentangan dengan ulama Syafi'iyah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Oh ya, mencium kubur Nabi, apakah berlaku juga mencium kuburan orang soleh? Sama. Yang penting kita nggak meyakini penyembahan terhadap yang kita cium itu. Yang analog sederhana gini, Bapak kan orang berakal, orang pinter. Mencium istri boleh nggak? Ya boleh. Mencium anak boleh nggak? Boleh kan? Syirik nggak? Ya sama, mau cium kuburan, cium orang hidup ya sama. Nggak ada kaitannya dengan syirik. Itu bab cinta. Jadi takbil, bab mencium itu bukan bab syirik, bab tauhid. Itu bab mahabbah. Mereka itu nggak ngerti cinta, Pak, masalahnya. Ajarannya kan ajaran menghilangkan bab cinta. Makanya tabarruk dihilangkan. Jadi kita kasih tahu, at-tabarruk ibaratun anil hub. Ngambil berkah itu adalah ekspresi mengenai kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan orang-orang soleh. Nah, teman-teman semuanya, inilah syubhat yang diucapkan oleh Buya Ar-Razi. Berbeda ya dengan Ustadz yang saya akan tampilkan videonya. Dan Ustadz ini ya akidahnya sama dengan Buya Ar-Razi. Akan tetapi kalau masalah bab mencium kuburan ataupun mencium batu nisan, ini sangat bertentangan dengan pendapat Buya Ar-Razi. Walaupun sama-sama manhajnya. Walaupun saya berbeda dengan Ustadz yang mengatakan hukum mencium batu nisan itu adalah bodoh ya. Akan tetapi dalam hal ini saya memang sepakat ya. Nah teman-teman semuanya, Ustadz ini adalah Ustadz dari Malaysia. Mari kita simak videonya. Apa hukum cium batu nisan masa ziarah tanah kubur? Jawabnya bodoh. Ciumlah bini, bang. Cium anak, bang. Cium tangan untuk guru, tangan ulama, pemimpin yang adil. Nah, cium batu nisan lah buat benda. Buka dalam bab-bab kuburan, Nabi suruh buat benda. Bukan suruh cium. Nah, suruh ziarah kubur, beri salam, baca doa. Ada suruh cium. Tapi kalau Nabi suruh cium, kita cium lah. Contohnya batu. Batu apa Nabi suruh cium? Aswad. Batu aswad. Nah, Hajar Aswad. Hajar tu batu lah. Hajar Aswad Nabi suruh cium. Kata Sayyidina Umar, oleh kerana Nabi suruh aku cium. Kalau Nabi tak suruh, malah aku nak cium. Faham? Pasal mu batu je, tapi dah Nabi suruh, aku kasih pada Nabi. Nah, apa pergi cium batu nisan? Dapat pahala ke? Mayat dapat manfaat? Tak ada. Berdoa kepada mayat, istaghfiru li akhikum. Minta ampun bagi saudara kamu ini. Nah, bukan suruh cium. Cium bini boleh pedoh. Nah, teman-teman semuanya, itulah ya jawaban dari Ustadz Azhar Idrus kalau nggak salah ya. Ini adalah Ustadz dari Malaysia ya. Walaupun ya teman-teman, saya itu berbeda dengan Ustadz ini tentang masalah akidah ya, tentang masalah manhaj. Akan tetapi kalau tentang masalah bab ini, saya memang setuju ya. Nah, teman-teman semuanya, kemudian setelah ini ya,
saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait hukum mencium batu nisan ataupun mencium kuburan ataupun mencium pagar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat. Sekarang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli ilmi anil ilsaqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa masahi bil yad wa dzalika minal bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, wa laysa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu balil wuqufi min bu'din aqrabi lil ihtiram. Itu tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah. Tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau berkata, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. Imam Nawawi. Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batan bi jidaril qabr, dan tidak dan dilarang dan makruh, dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu. Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup, sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama, dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam. Muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil, ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan, ya, mencium kuburan. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah. Nanti lebih lengkapnya saya akan letak di link deskripsinya, ya. Jadi teman-teman semuanya, ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad dalam hadisnya itu sahih, yaitu mengatakan bahwa boleh mencium batu nisan dengan berdalil yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Jadi saya akan membahasnya, ya teman-teman semuanya. Hadis atsar, dhaif serta palsu seputar tawasul dan tabarruk, ya, ini. Yaitu sebagai berikut. Sering dibawakan oleh orang-orang yang gemar mencium serta mengusap-usap kubur untuk mengharap berkah darinya, yaitu tabarruk,
ya. Daud bin Abi Shalih berkata, suatu ketika Marwan datang, dia melihat seorang lelaki sedang meletakkan wajahnya di atas kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Marwan menarik lehernya dan mengatakan, apakah Anda menyadari apa yang Anda lakukan? Lelaki itu berkata, ya, lalu menengok ke arah Marwan. Ternyata lelaki itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi, ya. Ia berkata, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan datang untuk sebongkah batu. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menangis untuk agama jika agama masih dipegang oleh ahlinya, namun tangisilah agama jika ia dipegang bukan oleh ahlinya. Asar ini diriwayatkan oleh yang pertama Al-Hakim dalam Mustadraknya, hadis nomor 8571, halaman 515, jilid 4. Kemudian yang kedua ada di Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis nomor 23.633, halaman 422, jilid 5. Kemudian hadis ini ada di At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, hadis nomor 3999, halaman 189, jilid 4, juga di Mu'jam Al-Awsah, hadis nomor 289 dan nomor 11422. Jalur periwayatan hadis ini diriwayatkan dari dua jalan, yaitu dari jalan Daud bin Abi Shalih dan jalan Muthalib bin Abdullah bin Hantab. Jalan pertama sebagaimana yang dibawakan Al-Hakim dan Imam Ahmad. Al-Hakim membawakan hadis ini dengan sanad sebagai berikut. Abul Abbas Muhammad bin Yaqub berkata kepadaku, Al-Abbas bin Muhammad bin Hatim Ad-Dawri menyampaikan kepadaku, Abu Amir Abdul Malik bin Umar Al-Aqdi menyampaikan kepadaku, Katsir bin Zaid menyampaikan kepadaku dari Daud bin Abi Shalih. Imam Ahmad membawakan hadis ini dengan sanad sebagai berikut. Abdullah berkata kepadaku, ayahku Abu Abdillah berkata kepadaku, Abdul Malik bin Amr menyampaikan kepadaku, Katsir bin Zaid menyampaikan kepadaku dari Daud bin Abi Shalih. Jalan kedua dibawakan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsah dan Mu'jam Al-Kabir. Beliau membawakan hadis ini dengan sanad sebagai berikut. Ahmad bin Rushdain menuturkan kepadaku, ia berkata, Sufyan bin Bashir Al-Kufi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepadaku, dari Katsir bin Zaid, dari Muthalib bin Abdullah bin Handab, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Di tempat lain, di Mu'jam Al-Awsah, atau berani membawakan dengan sanad sedikit berbeda. Harun bin Sulaiman Abu Zar menuturkan kepadaku, ia berkata, Sufyan bin Bashar Al-Kufi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepadaku, dan lain-lain. Komentar ulama. Para ulama ahli hadis berbeda pendapat mengenai status hadis ini. Ulama yang menerima hadis ini diantaranya, yang pertama, Abu Abdillah Al-Hakim dalam Mustadraknya mengatakan, sanad hadis ini sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, Az-Zahabi dalam takhiznya terhadap Al-Mustadrak, beliau mengatakan hadis ini sahih, namun pernyataan ini agak aneh karena Az-Zahabi mengatakan tentang Daud bin Abi Shalih, ia orang Hijaz namun tidak dikenal, majhul lisanul mizan, halaman 206, halaman 2617. Ketiga, As-Subakhi dalam Syifa Asy-Syaqam 152 mengatakan bahwa hadis ini sahih dan beliau berdalil dengan hadis ini bolehnya mengusap-usap kuburan. Namun, klaim sahih tersebut sangat patut dipertanyakan sebab para ahli hadis mengkritik hadis ini karena terdapat kecacatan pada perawi-perawinya. Daud bin Abi Shalih, Az-Zahabi sendiri mengatakan ia majhul. Ibnu Hajar As-Aqalani pun menyetujui hal ini. Beliau berkata, apa saya pernah tahu hadis sahih darinya? Tahzib At-Tahzib halaman 188 jilid 3. Kemudian Katsir bin Zaid, ia adalah perawi yang memiliki kecacatan. Kata Ibnu Hajar, orang jujur namun sering salah. Ya,
Al-Haythami berkata, ia dianggap siqah oleh Imam Ahmad, namun dianggap lemah oleh An-Nasai, Majma' Az-Zawid, halaman 441 jilid 5. Kemudian Hatim bin Ismail, Sufyan bin Bashir, kemudian Ahmad bin Rushdain, sedangkan pada riwayat yang terdapat pada Mu'jam Al-Kabir dan Al-Ausah terdapat kecacatan pada perawi Hatim bin Ismail. Sebenarnya ia adalah perawi yang dipakai oleh Bukhari Muslim, namun komentar Ibnu Hajar tentangnya sahih kitab jujur namun sering ragu. Tahzib Al-Tahzib. Oleh karenanya Al-Albani berkata ada kemungkinan keraguan tersebut ada pada penyebutan Muthalib bin Abdillah padahal sebenarnya sahih. Oleh karenanya Al-Albani berkata ada kemungkinan keraguan tersebut ada pada penyebutan Muthalib bin Abdillah padahal sebenarnya Shalih bin Abi Shalih. Namun juga jalur periwayatnya sebelum sampai ke Hatim tidaklah sahih, sehingga keraguan juga dimungkinkan dari selain Hatim. Pasalnya Sufyan bin Bashir tidak dikenal majhul, barangkali juga kebohongan ada pada Ahmad bin Rushdain, guru dari At-Tabrani, karena status dari Ahmad bin Rushdain adalah muttahamun bil kadzab, yaitu tertuduh sering berdusta. Silsilah Adz-Dza'ifah halaman 552 jilid 1. Ringkasnya ya, dengan adanya kesesatan ini wallahu alam lebih tepat menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif. Terlebih-lebih terdapat ijma ulama yang dinukil dari ulama besar mazhab Asy-Syafi'i yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa mengusap-ngusap kubur hukumnya terlarang. Al-Haythami menyanggah Asy-Syubhi yang berdalil dengan hadis ini dengan berkata, hadis tersebut dhaif dan ijma yang dinukil oleh An-Nawawi itu sahih. Tidak ada seorang ulama pun yang mengkritik. Hasyiatul Dah halaman 219. Sedangkan ijma yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan dalil sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak akan pernah ada ijma ulama yang bertentangan dengan dalil. Majmu' Fatawa halaman 201 jilid 19. Dengan kata lain, orang yang mengusap-ngusap kuburan dengan dasar anggapan sahih terhadap hadis ini, orang tersebut mengingkari klaim ijma dari ulama besar mazhab Asy-Syafi'i yaitu Imam Abu Yahya Muhyiddin An-Nawawi. Kemudian terlepas dari dhaif ya hadis ini, terdapat pula beberapa kejanggalan di antaranya. Yang pertama, dalam hadis tersebut dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari meletakkan wajahnya di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata dengan tanah sebagaimana hadis sahih. Dari Sufyan At-Tammar, ia mengatakan bahwa ia pernah melihat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1390. Jika demikian, konsekuensinya Abu Ayyub Al-Ansari dalam posisi sujud, dan ini perkara yang mustahil, tidak pernah tergambar di benak bahwa ada seorang sahabat Nabi sujud kepada kuburan, ya kan? Yang kedua, hadis ini seolah-olah menggambarkan bahwa makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka dan dapat didatangi semua orang. Padahal makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertutup dan orang-orang dilarang masuk kecuali diberi izin, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sakit menjelang wafatnya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah berkata, andai bukan karena sabda beliau ini, tentu akan aku nampakkan dibuka untuk umum kuburan beliau. Namun beliau khawatir kuburnya dijadikan tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dalam hadis dikatakan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengungkapkan kesedihannya terhadap orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Dari sisi mana perbuatan ini jadikan dalil untuk bolehnya mengusap-ngusap kuburan untuk mengambil berkah tabarruk? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, orang-orang di zaman ini banyak yang menyebarkan kabar bahwa mengusap-ngusap kubur itu dibolehkan dengan dalil hadis ini, yaitu dalam hadis ini Abu Ayyub meletakkan wajahnya di atas kuburan. Selain hadis ini syaratnya lemah, sebagaimana telah dijelaskan kepada Anda. Hadis ini juga tidak menunjukkan Abu Ayyub menyentuh kubur Nabi tersebut untuk mengambil berkah tabaruk, seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak paham, sehingga hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Silsilah Adz-Dza'ifah halaman 552 jilid 1. Kemudian yang keempat, hadis ini juga sering dijadikan temeng oleh orang-orang Syiah, yaitu untuk membela kebiasaan mereka bertabaruk kepada imam-imam mereka
Ahadits yahtaju biha asy-Syiah 373. Ini salah satu bukti bahwa perbuatan mengusap-usap kubur dan bertabaruk dengannya adalah kebiasaan orang Syiah. Pantaskah kita mengikutinya? Nah, teman-teman semuanya, itulah ya penjelasan yang singkat ya, yaitu tentang para ulama telah mengomentari tentang hadis ini, dan hadis ini dinilai dhaif ya. Dan mengusap-usap kuburan ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Apakah kita ingin mengikuti orang-orang Syiah? Tentu saja enggak kan? Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.